Semua pekerjaan pasti memiliki resikonya masing-masing. Tinggal bagaimana kita sebagai pekerja harus berhati-hati. Dan biasanya semakin tinggi resiko pekerjaan itu, maka akan semakin tinggi juga bayarannya. Seperti halnya 5 pekerjaan ini yang memiliki resiko tinggi tetapi bayarannya juga tinggi. Kira-kira ada pekerjaan apa aja yaitu? Kalau mau tahu jawabannya, tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini karena saat ini media semesta akan membahas tentang 5 pekerjaan paling berbahaya di dunia dengan gaji yang besar. Yang pertama, nelayan kepiting Alaska. Yang kita ketahui, kepiting Alaska merupakan salah satu kepiting termahal di dunia. Pasalnya, harga kepiting Alaska per 100 gramnya yaitu 500.000. Tekstur dagingnya yang halus dan memiliki rasa yang cenderung manis membuat kepiting ini berbeda dengan kepiting yang ada di Laut Timur. Dan tentunya karena keunikannya itu membuat harga kepiting Alaska mahal. Selain itu, yang membuat mahal kepiting Alaska adalah resiko tinggi yang harus ditanggung oleh nelayan kepiting Alaska. Hal itu dikarenakan nelayan kepiting Alaska harus merelakan nyawanya tenggelam ataupun hipotermia karena kepiting ini hidupnya di laut yang sangat dingin bahkan beku. Selain itu, kepiting ini dapat memotong jari para nelayan jika tidak berhati-hati. Maka dari itu, kepiting Alaska ini menjadi salah satu kepiting termahal di dunia. Dengan resiko yang tinggi seperti itu membuat bayaran nelayan kepiting Alaska cukup fantastis. Hal itu dikarenakan bayaran nelayan kepiting Alaska mencapai 300 juta sampai 800 juta selama 3 bulan musim kepiting Raja Alaska. Wah, 3 bulan kerja udah bisa buat biaya hidup setahun ya. Kalian minat gak nih? Yang kedua, tukang las bawah air. Pasti kalian asing banget kan dengernya, tapi nyatanya pekerjaan ini emang ada loh. Sesuai namanya, pekerjaan ini dilakukan memang di dalam air dan biasanya digunakan untuk kapal, bendungan, anjungan minyak, saluran pipa, dan jembatan. Pekerjaan ini tuh memiliki resiko yang sangat tinggi baik dari lingkungan kerja maupun kesehatannya loh. Karena berada di bawah air membuat pekerjaan ini butuh keamanan yang ekstra karena tekanan udara yang berbeda antara di bawah air dan di daratan. Selain itu, dalam proses pengelasan juga akan mengakibatkan resiko yang sangat fatal seperti tersengat listrik, ledakan, serangan dari satwa bawah air atau bahkan tenggelam. Dan resiko dalam kesehatan juga tidak kalah mengkhawatirkan karena pekerjaan seperti itu akan mengancam kesehatan jangka panjang organ tubuh seperti hidung, telinga, dan paru-paru. Resiko tersebut bisa saja terjadi jika terlalu sering mengelas di dalam air dalam jangka waktu yang sangat lama. Dengan resiko yang tinggi seperti itu, gaji yang didapatkan juga setara tingginya juga. Gaji tukang las di bawah air biasanya ditentukan oleh pengalaman, sertifikasi, lokasi, lingkungan kerja, kedalaman kerja, jarak dari pantai, metode penyelaman, dan peralatan yang digunakan. Dan biasanya rata-rata gaji tukang las bawah air ini sekitar 5 juta per hari. Wah, kalau sebulan 150 juta. Apakah kalian berminat? Yang ketiga, pengganti bohlam di tower tinggi. Pekerjaan ini sangat asing sekali di telinga orang Indonesia. Apalagi pekerjaan ini termasuk ke list pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Pasti banyak yang terheran-heran kan? Dan yang lebih mengejutkannya lagi, pekerjaan ini hanya dilakukan 6 bulan sekali atau setahun 2 kali. Walaupun kerjanya hanya 2 kali dalam setahun dan gajinya juga tinggi, pekerjaan ini juga memiliki resiko yang sangat tinggi loh. Karena para pekerja di bidang ini harus menaiki tower setinggi lebih dari 600 meter di atas permukaan laut, yang dimana itu sangat tinggi sekali. Malahan saat mereka naik, pengamannya hanya seadanya. Belum lagi kalau pekerja itu kesetrum atau bohlam itu meledak, apa nggak bahaya banget tuh? Dan dari kesehatan juga berbahaya juga karena semakin tinggi maka oksigen makin menipis. Bisa saja para pekerja itu sesak nafas karena kehabisan oksigen. Dengan resiko yang tinggi seperti itu, gaji yang diterima para pekerja pun tidak main-main. Karena satu kali mengganti lampu tower, pekerja akan dibayar 280 juta. Wah, besar banget ya. Kalau setahun berarti 560 juta. Dan kerjanya cuma 2 kali loh. Kalian berminat gak? Yang keempat, teknisi penjinak bom.
Dari namanya aja udah serem banget ya pekerjaan ini. Tidak hanya namanya, tugasnya juga serem loh. Karena teknisi penjinak bom ini harus bisa mengidentifikasi alat peledak atau bom dan menonaktifkannya dengan cara melepaskan bahan peledak yang ditinggal melalui kejahatan atau bahkan bom yang terjadi pada perang lama selama bertahun-tahun. Dari pekerjaannya aja udah ketahuan ya resiko yang harus ditanggung, yaitu harus merelakan nyawanya kalau bomnya itu tiba-tiba meledak. Tapi gaji para teknisi ini lumayan besar loh, karena di Inggris para teknisi bom akan digaji 838 juta. Wah, besar banget ya. Yang kelima, pemerah bisa ular. Bisa ular merupakan salah satu racun paling mematikan di dunia. Tetapi bisa ular juga penting untuk kebutuhan sains. Karena bisa ular ini nantinya akan digunakan untuk penelitian yang nantinya bisa itu juga akan digunakan untuk antivenom dan obat-obatan. Karena penelitian medis terbaru mengungkap bahwasanya bisa ular ini dapat menjadi obat-obatan para penderita stroke dan tumor ganas. Nantinya racun ular yang disebut Viper Pit digunakan dalam obat yang disebut Viprinex yang nantinya digunakan untuk pengobatan bagi penderita stroke. Maka dari itu, agar rencana tersebut berjalan lancar, dibutuhkanlah pekerjaan pemerah ular. Biasanya, para pemerah ular ini akan tinggal di daerah yang banyak ular berbisanya atau peternakan ular. Karena pemerah ular harus memonitor juga para ular tersebut setiap saat dan harus tahu kapan waktunya untuk memerah ular. Selain memonitor, para pemerah ular juga harus bertanggung jawab mengembangbiakan ular-ular tersebut agar bisa yang dihasilkan dapat meningkat. Karena memerah ular tidak bisa dilakukan secara terus-menerus, sebab jika terlalu sering memerah bisa ular juga tidak sehat untuk ularnya. Maka dari itu tidak sembarangan orang yang bisa menjadi pemerah ular. Karena kalau kalian mau menjadi pemerah ular, maka kalian harus memiliki gelar sarjana di bidang biologi, biokimia, atau herpetologi, yaitu studi tentang reptil. Pekerjaan ini sudah diatur secara undang-undang internasional dan bersifat legal, dan Department of Agriculture di Amerika adalah yang mengatur siapa yang dapat membeli dan menjual racun ular. Dengan pekerjaan seperti itu, tentu nyawa taruhannya, karena para pemerah ular akan beresiko tergigit dan terkena bisanya yang dapat menyebabkan kematian. Walaupun pekerjaannya seram dan harus memenuhi beberapa persyaratan, tetapi pekerjaan ini memiliki bayaran yang lumayan tinggi, yaitu sekitar 36 juta per bulan. Dan bisa ular itu juga sangat mahal loh, karena 1 gram jenis racun ular tertentu bisa dijual seharga 29 juta. Wah, mahal juga ya. Itulah 5 pekerjaan paling berbahaya di dunia, tapi memiliki bayaran yang tinggi juga. Gimana? Apakah kalian berminat dengan salah satu pekerjaan tadi? Kalau kalian berminat, tulis di kolom komentar ya, pekerjaan apa yang kalian inginkan.